warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk membantu subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah data penyesuaian dari PT Barat Jaya pada 31 Desember 2020. Di mana di sini di soalnya disebutkan data perlengkapan di neraca saldo awal, berarti ini nama akunnya adalah perlengkapan, berarti pendekatan harta senilai 15 juta. Sedangkan perlengkapan di akhir periode dinilai adalah 5 juta, berarti dihitung di akhir periode ternyata sisa 5 juta. Artinya kita harus membuat jurnal penyesuaian. Karena kita menggunakan pendekatan harta atau neraca, yang ini yang menyatakan pendekatan harta, di sini adalah perlengkapan. Nah, kalau menggunakan pendekatan harta, maka jurnalnya adalah beban yang pastinya debitnya. Berarti kita cari tahu berapa yang sudah terpakai. Kalau di awal periode ada 15 juta, dan di akhir periode ada 5 juta, berarti yang terpakai adalah 10 juta. Maka kita buat jurnalnya, di debitnya adalah beban perlengkapan kreditnya adalah perlengkapan senilai yang sudah dipakai. Jadi di jurnalnya adalah sebanyak yang dipakai, berarti 15 juta ini dikurangi dengan 5 juta, berarti adalah 10 juta. Jadi kalau di soalnya adalah pendekatan harta, maka penyesuaiannya adalah beban di debit, kreditnya adalah perlengkapan. Ya, nama akunnya apa yang berkurang. Jadi debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Ini adalah penyesuaian untuk akun perlengkapan. Nanti apabila masih kurang mengerti, bisa dilihat tentang materi penyesuaian. Bisa dilihat di deskripsi video saya untuk linknya. Kita lanjut lagi. Untuk soal berikutnya, pada 1 April 2020 dibayar asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Berarti 1 tahun itu 12 juta. Kalau 1 bulan berapa? Berarti 12 juta dibagi 12, artinya 1 bulannya adalah 1 juta. Kalau di sini 1 April, nah kalau dicatatnya adalah asuransi dibayar di muka, kalau di sini disebutkan pendekatan harta, nah berarti kalau pendekatan harta, jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Berarti jurnal penyesuaiannya sama seperti tadi, sama-sama harta ya ini. Berarti debitnya harus beban. Berarti beban asuransi. Nah, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Senilai dari April sampai Desember itu ada berapa bulan? Jadi kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu ada 9 bulan. Artinya 9 per 12 dikali 12 juta. Atau 12 juta dibagi 12 kalikan 9. Nah, itu dia. Ini. Apakah misalnya ada pertanyaan, apakah bisa ini menggunakan pendekatan laba rugi? Bisa membayar asuransi untuk 1 tahun, bisa menggunakan pendekatan laba rugi. Artinya waktu dia membayar,
keluar kas tapi akunnya bukan asuransi di muka tapi beban asuransi. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi, penyesuaiannya di sini berarti nilai yang untuk angka di jurnal penyesuaian itu adalah sisanya. Kalau pendekatan harta, untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah yang sudah terpakai. Jadi yang terpakai dari April sampai dengan Desember, yaitu 9 bulan. Oke, kita lanjut lagi. Terdapat beban bulan Desember yang baru akan dibayar bulan Januari sebagai berikut. Jadi misalnya ini adalah beban Desember, tapi membayarnya di bulan Januari, berarti kita buat jurnalnya. Kita sebutkan bebannya ini, berarti beban listrik, air, dan telepon. Lalu senilai yang ada di soal di sini 800.000. Lalu di sini ada beban sewa bulan Desember, tapi bayarnya tetap Januari. Berarti di sini beban sewa senilai 1.500.000. Nah, kreditnya adalah hutang beban. Untuk angkanya utang beban berarti kita jumlahkan keduanya, yaitu beban listrik, air, dan telepon ditambah dengan beban sewa. Apabila mau di jurnal terpisah juga boleh, berarti beban listrik, air, dan telepon kreditnya utang beban, lalu beban sewa kreditnya adalah hutang beban. Atau digabung seperti ini juga boleh, nggak ada masalah, sama saja. Soal berikutnya adalah kerugian tidak tertagih ditaksir sebesar 1% dari piutang dagang senilai 380 juta. Artinya, kita kalikan 1% dikali piutang dagang. Ada juga soal yang lainnya, biasanya kerugian tidak dapat ditagih sebesar 1% dari piutang dagang juga, tapi disertakan dengan data neraca saldo akhir. Ada piutang dan cadangan. Kalau ada angka cadangan, berarti dikalikan piutang dulu, baru dikurangi dengan nilai cadangan kerugian piutangnya. Karena ini nggak ada nilai cadangan kerugian piutangnya, maka langsung kita kalikan saja. Jadi 1% dikali dengan 380 juta. Kita buat jurnalnya. Beban kerugian piutang. Lalu jurnalnya bisa cadangan kerugian piutang senilai 1% kali 380 juta, yaitu 3.800.000. Oke, jadi demikian kita sudah mengerjakan soal penyesuaian dari PT Barat Jaya. Jika masih kurang dipahami, bisa melihat contoh soal penyesuaian dengan transaksi yang berbeda. Bisa juga dilihat di deskripsi video di bawah ini untuk link-link tentang penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.